Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas bab selanjutnya. Bab selanjutnya kelas 9 yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuat ketenangan dalam hati. Ketika kita beriman kepada qada dan qadar, maka akan berbuah ketenangan dalam hati kita. Bagaimana konsepnya? Beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan dalam hati. Pengertian qada dan qadar, takdir mu'allaq, takdir mubron, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar, dan sikap mulia dalam beriman kepada qada dan qadar. Mengambil hikmahnya bagaimana? Kita akan membahas secara terperinci dalam pembahasan dalam video pada hari ini. Bagaimana? Yaitu pengertian iman. Dulu kita sudah membahas tentang iman. Iman itu kepercayaan. Iman itu percaya. Tapi menurut bahasa iman berarti percaya atau yakin. Menurut istilah iman berarti diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kalau cuma iman doang ya sama saja, cuma percaya saja. Pengertian dari qada. Apa itu qada? Menurut bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Itulah qada secara Islam atau secara istilah Islam. Selanjutnya, pengertian dari qadar. Apa itu qadar? Sedangkan qadar artinya menurut bahasa kepastian, peraturan, atau ukuran. Adapun menurut Islam, qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi kita sudah membahas qada itu apa dan qadar itu apa. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana sekarang pengertiannya? Beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah. Dan atas semua ketetapan tersebut, baik atau buruk, wajib untuk kita terima dan dijalani oleh semua manusia. Itu kita beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita beriman, ya kita harus terima apa baik dan buruknya. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman. Rukun iman yang berapa? Rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar itu hukumnya wajib bagi semua muslim mukallaf sebab merupakan salah satu pilar dalam rukun iman. Dengan demikian, konsekuensi wajib beriman kepada Allah salah satunya adalah mengimani segala ketetapan dari Allah. Yang rukun iman ada 6 terakhir, qada dan qadar baik dan buruk harus kita imani kalau kita ingin beriman kepada Allah. Beriman kepada qada dan qadar juga diterangkan dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Furqan ayat yang kedua. Yang artinya bagaimana? Yang artinya yang kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu bagi dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi yang menetapkan semua di bumi adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah menetapkan ukurannya, kepastiannya. Makanya apa? Dari qada dan qadar tersebut. Jadi ukurannya, ketetapan, kepastian apa yang ada di dunia ini itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang
menyamainya. Itu adalah iman. Dalil dari iman kepada qada dan qadar. Macam-macam qada dan qadar. Para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua. Apa itu? Takdir mu'allaq. Dan takdir apa yang kedua? Takdir mubrom. Apa takdir mu'allaq? Apa takdir mubron? Kita akan bahas satu persatu. Tentang takdir mu'allaq dan takdir mubron. Takdir mu'allaq menurut bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mengikuti ikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Itulah takdir mu'allaq. Contoh takdir mu'allaq yaitu apa? Contohnya kepandaian, terus kesehatan, apalagi setelah itu kemakmuran dan lain-lain itu takdir mu'allaq. Jadi bisa berubah karena ketentuan manusia. Yang kedua apa? Tentang takdir mu'allaq. Diterangkan juga di dalam Al-Qur'an. Surat apa? Dan di sini yang artinya kurang lebih sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-A'raf ayat yang ke-11. Jadi itu takdir mu'allaq. Selanjutnya adalah takdir mubron. Takdir mubron menurut bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Takdir mubron yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh, jenis kelamin manusia, ajal, api, memiliki sifat panas, kejadian kiamat, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit berbeda. Itulah. Dan di dalam Al-Quran juga sudah diterangkan. Tadi takdir mu'allaq ada dalilnya. Takdir mubron juga ada dalilnya. Di dalam Al-Quran juga sama-sama didadikkan di dalam Al-Quran. Yang artinya bagaimana? Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi antara mu'allaq dan mubrol kita udah tahu. Satu masih bisa dengan satu adalah pasti. Kepada qada dan qadar. Dengan beriman kepada qada dan qadar banyak hikmahnya. Hikmah iman kepada qada dan qadar melatih diri untuk banyak bersyukur, bersabar, menunjukkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memupuk sifat optimis dan giat untuk bekerja, dan selanjutnya menenangkan jiwa. Kalau kita udah beriman, kita akan jiwa kita tenang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.